Kita ke informasi lainnya, isu beredarnya surat Presiden tentang pergantian Kapolri ditanggapi oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Menurutnya pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak mengganggu kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya buka suara menanggapi isu beredarnya surat Presiden atau Surpres tentang pergantian dirinya dari jabatan Kapolri. Listio menegaskan bahwa keputusan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Sebagai prajurit, ia menyatakan siap melaksanakan apapun keputusan yang ditetapkan oleh Presiden. Listio Sigit juga memastikan bahwa isu yang beredar tidak mempengaruhi kinerja Polri. Sementara itu, Komisi 3 DPR sebelumnya membantah telah menerima surat Presiden terkait pergantian Kapolri. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan, apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja. Pak, tadi mengganggu apa? Ada hoax Pak. Ya? Isu tersebut mengganggu kinerjanya. Oh enggak. Enggak ya, sama sekali ya. Sangat tidak. Pak, tadi kan Saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini. Benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Masih ingat pernyataan keras Kapolri Jenderal Listio Sigit pada akhir Januari lalu? Itu peristiwanya terjadi di Komisi 3 DPR RI. Video yang tadi Anda lihat ya. Saat itu Listio Sigit bersuara keras terkait wacana reformasi Polri dan penempatan Polri di bawah kementerian. Dan tidak lagi di bawah Presiden langsung seperti sekarang. Listio Sigit pada waktu itu pasang badan dan menantang itu demi melindungi eksistensi institusi Polri. Bahkan dia siap dicopot karena sikapnya itu dan kata dia berbeda jadi petani ya. Namun kali ini reaksi Listio Sigit itu sangat berbeda ketika muncul rumor yang sangat kencang bahwa dia akan dicopot dari jabatannya. Reaksi dari Kapolri itu datar seperti kayak bicara dia biasanya. Itu hak prerogatif Presiden. Sebagai prajurit apapun yang dilaksanakan kita hanya menunggu, itu kata Listio Sigit Prabowo. Nadanya terdengar pasrah dalam tanda petik ya, sangat datar dan dingin, khas dari Listio Sigit Prabowo. Ini kontras yang tajam ini menjadi sinyal kuat bahwa tampaknya di balik pintu tertutup istana sebuah kompromi politik tingkat tinggi sedang dimatangkan untuk memutus masa jabatan sang jenderal ini secara elegan. Ya, realitasnya Listio Sigit Prabowo memang telah menjadi Kapolri terlama pasca reformasi, sudah 5,5 tahun. Dan waktunya memang harus dilakukan penyegaran pucuk pimpinan. Namun dengan posisi yang sangat krusial dan vital pada saat transisi pemerintahan pada Pilpres dan Pemilu 2024 lalu, ya orang seperti Listio Sigit Prabowo itu tidak mungkin dibuang begitu saja. Satu, tentu saja alasannya karena dia itu faktor peran yang sangat krusial pada Pilpres 2024. Kedua, tentu saja ini kedekatan hubungannya dengan mantan Presiden Joko Widodo yang diakui oleh Presiden Prabowo sebagai mentor politiknya. Posisi ini sebenarnya mendua ya. Di satu sisi ini membuat bargaining politik Listio Sigit Prabowo sangat kuat, tetapi di satu sisi desakan publik agar Listio Sigit segera dipangkas, dicopot karena kedekatannya dengan Jokowi itu dari kala itu sangat kuat juga gitu ya. Karena itulah ketika muncul kemarin hari Selasa 4 Agustus sejumlah media mengabarkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surprise atau surat Presiden ke DPR mengenai pergantian Kapolri Listio Sigit, itu kemudian menimbulkan kehebohan. Nah, yang sangat menarik, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman itu langsung membantahnya. Dia mengaku sudah mengecek pada pimpinan DPR, tidak ada surat itu, dan dia menyimpulkan bahwa kabar munculnya surat Presiden atau surprise ke DPR itu hoax, kata dia, kabar bohong. Bantahan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Namun politisi Nasdem ini menilai wajar muncul isu tersebut karena Kapolri Listio Sigit Prabowo kan sudah menjabat lebih dari 5 tahun. Tetapi yang sangat menarik adalah respon dari Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto. Ini orang dekat Prabowo yang ada di lingkaran istana.
Dia kepada wartawan, saya baca di Sindo ini, dia dia tidak membantah atau membenarkan isu itu. Dia hanya menjawab sebuah pernyataan yang menimbulkan multitafsir. Karena kata dia begini, tunggu tanggal mainnya. Jabatan di dunia ini pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti. Kan begitu ya. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat cuplikan video di mana Jokowi dan Polri tutup telinga, di mana ijazahnya mulai terbongkar ya teman-teman ya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama. Nah, di sini dikatakan dalam sebuah komentar, semoga Rismon dan Kakak selalu berani dalam membongkar semua dukungan terus ya. Tentu saja pantas di glog ya, tentu dikupas habis suara kan keadilan. Namun di mana kita Pak Prabowo tak berani copot Kapolri Listio Sigit karena dia gunakan backingan Jokowi di setiap masalah. Makanya Indonesia selalu gaduh karena masalah, maka Indonesia selalu Jenderal kok malah takut sama tukang kayu. Nah, di mana sekelompok pendusta tapi dibayar oleh negara, enaknya ahli berbihin dibayar negara tertentu ya teman-teman sama. Nah, gimana kita melihat masalah ijazah Jokowi ini harus clear, di mana asli atau palsu kami ingin tahu agar masalah yang tidak terulang lagi seperti 2 periode lalu. Nah, di mana semua masyarakat di sini, seluruh rakyat Indonesia mendukung Roy Suryo CS dalam mengungkap kasus ini. Ada rencana Kapolri diganti kan surprise sudah dibikin. Kagak ada. Udah nerima belum? Kagak ada. Ya kalau kalian udah tahu ya kalian munculin aja. Kita nggak ada. Sama sekali belum ada. Belum nyampe suratnya baru. Nggak ada masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gue jawab. Masalahnya belum ada. Ada catatan atau enggak sebetulnya? Maksudnya? Ada catatan nggak dari kinerja Kapolri saat ini? Ya, Kapolri bagus kok. Cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang. Wajar kan, beliau udah 5 tahun. Karena lama ya Pak? Karena lama orang ada yang nggak suka, ya dimaklumin aja. Pengen gantiin kali? Ya mungkin karena udah 5 tahun ya gantian lah misalnya gitu kan, ada bisa aja. Tapi kan ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa loh. Pengamanan walaupun ada kurangnya wajar lah. Namanya pemimpin kalau nggak ada kurangnya itu namanya Tuhan. Tapi ini kan ada kurangnya wajar, tapi dengan kerjaan dia luar biasa mencakup 280 juta orang, gak gampang. Tapi kan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan institusi, itu biasa. Tapi saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian cuplikan video sebelumnya, teman-teman, terkait isu pencopotan Kapolri. Bahkan ini desakan yang sudah berlangsung sejak lama. Namun, Presiden Prabowo Subianto belum ada langkah untuk melakukan pergantian Kapolri. Ya, meskipun Kapolri ini sebetulnya sudah terlalu lama menjabat ini. Ya, kalau terlalu lama sih saya kira kurang baik ya. Ya, kasih kesempatan kepada yang lain lah. Jangan asik-asik sendiri aja kan gitu ya. Ya minimal kasih ke yang lain loh, ke junior-junior yang lain kan ada kesempatan untuk naik lebih tinggi kan gitu ya kan, ada jabatan yang lebih wow gitu ya, kasih kesempatan lah. Dan Pak Prabowo ini pun masa sih nggak punya Kapolri baru, masa nggak punya Panglima TNI, nggak punya MA, nggak punya KPK yang orang-orang baru kan gitu. Masa semuanya di lini pemerintahan ini saya lihat kebanyakan orang-orangnya Jokowi itu, yang dilantik Jokowi maksud saya ya, yang dilantik Jokowi ya. KPK juga begitu tuh, Kapolri juga gitu ya, hampir rata-rata lah ya. Tapi ya kita nggak tahu lah ya, mungkin masih merasa cocok ya oke kan gitu ya. Tapi saya dalam hal ini tentu ingin juga Kapolri diganti ya bukan karena apa, biar kasih ke yang lain dulu lah, kesempatan kepada yang lain kan gitu, gantian lah. Ini kan udah 5 tahun lebih gitu ya, bahkan di 2 presiden sekaligus, masa nggak mau ganti. Kemudian Kapolri pun masa sih nggak mau mundur, bilang aja mundur pada Pak Presiden. Nah, Anda atau Bapak itu bisa istirahat. Capek juga ini, banyak kan sentimen-sentimen negatif dari netizen, dari masyarakat terhadap Kapolri kan. Katanya inilah, katanya itulah, katanya begono, begini. Ya kan? Diduga inilah, duga itulah. Jadi ya daripada ini ya udahlah istirahat lah.
Ya, seperti katanya kemarin lebih baik saya jadi petani saja, ya udah jadi petani sekalian kan gitu. Atau mungkin kalau udah nggak jadi Kapolri lagi, ya mungkin ada aja jabatan lain nanti, entah jadi menteri, entah jadi apa. Ya mungkin ada aja nanti jabatan itu. Ya contoh kayak Tito kemarin kan, Tito Karnavian kan Kapolri juga tuh dulu. Kemudian ya diangkat jadi menteri. Ya sampai sekarang bahkan gitu ya. Nah, saya coba baca komentar saja deh ya. Kalau memang saatnya ganti, yo ganti. Hey, wow, wow, wow. Otakmu jangan ikutan Jokowi rakus, nggak bisa kendalikan bawahanmu. Orang-orang nggak tegas dalam kebaikan kok jadi presiden. Presiden ke-7. Cakap Jokowi adalah di berbagai hal ya. Indonesia ruwet, Indonesia sudah waktunya untuk dinepawakan. Kapolri harus patuh dengan perintah presiden. Memang Kapolri seharusnya sudah dipecat dari dulu karena memang tidak berguna lagi untuk rakyat. Sudah waktunya ada pergantian. Jika itu dilakukan Pak Prabowo rasanya mungkin dan tidak mungkin. Ya rada-rada mungkin atau enggak ini saya lihat. Buktinya selama ini bahkan Agustus 2025 ya, ketika aksi unjuk rasa demonstrasi yang berujung pada kericuhan, bahkan ada penjarahan kepada menjarah ya rumah-rumah pejabat itu, menteri itu DPR juga itu. Kemudian ada korban jiwa dan macam-macam waktu aksi demonstrasi di 2025 Agustus kemarin. Kemudian sempat menguat juga isunya, desakannya sangat kuat, masif sekali waktu itu, copot Kapolri, ganti Kapolri. Tapi nggak ada juga, bahkan ini udah setengah tahun, ini udah Agustus, udah setahun lah ya, Agustus 2025 ke Agustus 2026 ini. Udah setahun bahkan, itu nggak ada juga. Saya bingung, Pak Prabowo ini nggak punya orang kah, nggak punya kawan kah yang bisa menggantikan Pak Sigit sebagai Kapolri, atau nggak punya kenalan jenderal polisi yang lain kah untuk menggantikan posisi Kapolri Jenderal Listio Sigit, atau memang apa kan gitu. Ini perlu ditanya-tanyakan sama netizen ini, saya baca-baca selalu. Paling saya jawab ya mungkin akan digantikan, jabatan itu nggak mungkin terus melekat pada Listio Sigit sebagai Kapolri. Kalau diganti ya pasti diganti, cuman kita nggak tahu diganti karena desakan masyarakat atau mungkin diganti karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, atau diganti nanti ya kalau Pak Prabowo udah nggak jadi presiden, artinya diganti presiden yang lain misalnya, atau apalah. Saya jadi bingung. Makanya tadi saya baca tadi kan, ini antara mungkin atau tidak mungkin. Jadi kita juga sepanjang 2 tahun ini sudah terdengar selalu. Bahkan sejak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober 2024, ya tidak lama setelah dilantik, bahkan banyak tuh copot Kapolri, ganti Kapolri, karena kemarin ramai isu soal parcok-parcok di pilkada itu dan sebagainya. Sampai hari ini nggak ada tuh pergerakan ya. Tapi kalau ganti Kapolri sih ya wajib ganti, pasti ganti ya, cuman itu ya waktunya kapan ya kita nggak tahu. Tapi itu saja sih ya, kan ini kan Kapolri atau Polri kan di bawah kendali presiden, berada langsung di bawah presiden. Jadi presiden punya hak prerogatif sebetulnya. Jadi kalau mengatakan ganti itu gampang aja sebetulnya bagi seorang Prabowo untuk mengganti. Tapi itu kenapa nggak mau diganti ya, itu pertanyaannya tuh. Nanti kawan-kawan kalau ada pandangan yang lain juga boleh silakan sampaikan saja ya. Itu saja, saya minta maaf kalau saya salah. Salam dan sampai jumpa.